Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'dul anbiya fi munajatin li rabbih law afauta an fulanin dunubah ba'da azimi ni'amik fa auhallahu ilaih laisa dzambu fil qurbi kadzambi fil bu'di. Oh, gila rek. Bagus ini. Rungokno ndi kita semuanya pernah berdosa. Din, dengarkan Din. Kita semua adalah pendosa. Ya Allah. Tapi ada kesempatan, Rek. Seorang nabi ba'dun anbiya, sebagian nabi zaman-zaman dulu itu sangat cintanya pada umatnya, doakan kepada Allah untuk umatnya. Ya Allah, mbok yao jenengan ampuni ya Allah dosa-dosanya fulan setelah engkau berikan nikmat yang besar padanya. Apa kata Allah? Allah memberikan wahyu pada nabi itu, hei nabi, tidaklah dosa di dalam dekat dengan Allah itu seperti dosa ketika jauh dari Allah. Dosa kesombongan, dosa mengharap makhluk, dosa tamak, itu dosa yang menjauh dari Allah. Tapi kalau kita dosa karena anggota badan kita, dosa, segera mendekat kepada Allah. Dekat kepada Allah. Tobat, mendekat dengan Allah. Nabi Adam dosa, makan buah kuldi. Iblis dosa, sombong, merasa lebih baik. Ya Allah. Tapi iblis oleh Allah dilaknat selama-lamanya, tidak diampuni dosanya karena dosanya sombong, lupa pada Allah, melihat dirinya sendiri. Nabi Adam diampuni dan diberikan rahmat karena dosanya malah mendekatkan kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dosanya melihatkan dirinya, melihatkan kekecilannya, dosanya mendekatkan dia kepada Allah. Muga-muga dosa-dosa ini ndang dieling-eling, dosa-dosa ini ndang diingat-ingat. Sampeyan tahu dosa apa, Bang? Kathah apa? Nyolong duite ibuke, tahu? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya. Kamu tak dosa apa, Kak? Ngelirik, nginceng. Dan dia minta maaf. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Laisa dzambu fil qurb kadzambi fil bu'd. Muga-muga diampuni dosanya. Mari maksiat kita jadikan sebagai pintu untuk melihat kebodohan kita, sebagai pintu untuk melihat kejelekan kita, sebagai pintu untuk melihat welas asih Allah, rahmati Allah, ampunan Allah. Ya Allah, dosaku bagaikan gunung-gunung, tapi saya yakin ya Allah ampunanmu lebih luas daripada alam semesta. Ya Allah, dosaku bagaikan kapal-kapal di lautan, tapi saya yakin ampunanmu ya Allah selebih luas dari samudra. Masya Allah. Ngoten. Ya, lek parihin gak ndek dosa paling. Punya dosa apa hin? Di syutingan parihin iki. Terus tadi. Ini parihin ini. Pernah punya dosa apa, men? Hah? Apa lek parihin iki ya? Nginceng ndak pernah ya? Enggak pernah. Ngelirik cewek? Enggak tahu ndelok. Taman kalau ada cewek itu gimana ini? Biasa saja. Tahu ini cewek cantik, ini biasa ndak cantik, tahu sebenarnya. Apa sama semua? Ini parihin ini kayak ecen sedikit sisanya. Kalau ada paling kecil. Yang penting hatinya dijaga, ya Hin ya. Ya Allah, sampai jangan sampai punya perasaan saya kok diciptakan begini, jangan Hin ya.
Alhamdulillah saya begini, diciptakan begini oleh Allah. Saya lebih baik daripada teman-teman saya. Saya tidak ingin kemana-mana, saya tidak ingin banyak dosa, saya tidak ingin macam-macam. Saya bisa hafalan Quran lebih cepat, saya bisa fokus, pikiran saya, otak saya kosong, tidak ada aneh-aneh. Hafalan Quran 1 hari bisa setengah juz. Ini 2 juz bisa hari ini, Masya Allah. Jadi gitu. Yang penting jangan apa mengeluh, ini ya, semangat terus. Muga-muga kabeh diparingi ampunan ya. Muga-muga semuanya diberikan ampunan oleh Allah. Yang diberikan nikmat jangan terus lantas sombong. Mari jadikan nikmat ini untuk bergerak melihat menuju Allah. Minka, semua darimu ya Allah. Wafika, dan selalu dalam belas kasihmu. Wabika, dan seluruhnya semuanya dalam pertolonganmu bersama ridhomu. Walaka, mudah-mudahan semuanya ikhlas karenamu. Wa ilaika, dan semua akan dibawa menujumu. Itu namanya ikhlas. Ikhlas sampai tak cerita nih. Marama tak cerita nih. Saya tadi malam setengah rayam-rayam tidur ayam itu loh, ngimpi. Jangan jadi orang gampang tomak, gampang arep-arep makhluk. Sebenarnya ini saya itu dimarahi sama orang nggak tahu siapa. Walaupun kamu untuk ngaji beli kitab, padahal ngaji beli kitab. Kok kamu jadi kiai, jadi ustadz, jadi santri, tomak pengen dibelikan jamaahmu? Jangan. Sama juga itu membeledoskan dirimu sendiri, mengecilkan dirimu sendiri, karena kau tidak ada Allah di dalamnya, karena Allah keluar darimu, yang ada makhluk kecil. Tahan ya bang ya, so, kalau punya santri, kalau punya jamaah, sudah. Kalau mereka mau memberi silahkan. Kalau kau mengajak bangun bersama-sama, kan bukan untuk dirimu, tapi kalau untuk dirimu jangan. Jangan. Minta ini ya, ini kursi saya tolong ya, tidak usah. Biar Allah sendiri yang merubah. Kalau kau tidak tomak, kau mau beli apa berani. Tapi kalau kau masih tomak, mau beli yang baik itu tidak berani kan? Saya mau beli kursi yang baik, aduh nanti kalau jamaah saya lihat saya kursinya baik, tidak jadi beri saya lagi, tidak jadi nyangoni saya. Itu tandanya orang tomak itu diantaranya gak ngerapek atau mau cari yang baik, bukan karena dia zuhud, tapi karena takut tidak diberi sama orang lain. Dia nanti tidak beri lagi, aku kuat kalau gitu kau. Tapi kalau tidak beli karena kasihan pada tangganya. Ada satu kiai mau beli mobil itu kasihan, nanti kalau saya lewat depan rumahnya gimana, kasihan. Dia aja kok jangankan beli mobil, mau beli motor, sepeda motor saja susah, saya kok mobil. Dia lihat kan kasihan. Kalau itu benar. Tapi kalau kau saking tidak beli, khawatir tidak ada yang nyangoni, tuku wolek di duit, lek gak duwe ya jangan. Itu tamak. Wes ngoten. Ya Allah, gitu dong. Mana? Wasuila ba'duhum al-yajidul asi khalawata ta'ah faqalalah. Walaman hama bil maksiyah. Gitu rumana. Mangga ngono ae, mangga gitu aja. Seorang ulama ditanya oleh santrinya, "Yai Syekh, ya, ada apa? Apakah orang yang bermaksiat itu menemukan manisnya taat?" Tidak, jawabnya. Ngeresah, galau. Orang maksiat itu galau, walaupun senang. Iya toh, sampean sing maksiat seneng guyu-guyu, tapi tetap hati kecilmu nuranimu galau. Jangan-jangan nanti konangan, jangan-jangan nanti ketemu, aduh kayak gini kok kau lakukan, sungguh kejam, sungguh biadab, sungguh jelek, tetap berontak.
Melakukan maksiat walaupun senang, tetap hati kecilnya tidak terima dan galau. Melakukan taat walaupun berat dan mercing-mercing, tapi kalau sudah terlaksana ada kepuasan batin dalam hatinya. Alhamdulillah ya Allah. Mengalahkan nafsu walaupun berat, tapi kalau menang ada ketenangan, ada kepuasan. Itu sudah, itu sama dengan itu. Waktumu kalau kau tidak habiskan untuk kebaikan, maka waktumu juga akan habis tapi untuk kejelekan. Tapi kalau kau waktumu habiskan untuk kebaikan, maka waktumu akan berjalan dengan minim terhadap kejelekan. Terserah pilih yang mana. Kau tidak melakukan kebaikan, jangan harap kau mendapatkan kebaikan. Waktumu akan berhenti juga, tidak akan berjalan tapi dalam kejelekan. Hei orang-orang kaya, apa namanya, hartamu ketika kau hambur-hamburkan untuk kejelekan, tidak akan ada bagian untuk kebaikan. Hartamu kalau tidak kau bagikan untuk kebaikan, berjalankan untuk kebaikan, maka juga tidak akan, hartamu akan tetap diam, akan habis tapi untuk kejelekan. Ais, terus gitu. Masya Allah. Jadi orang harus selalu waspada. Nafsu bukan, nafsu bukan, nafsu bukan, maksiat atau tidak maksiat. Bahkan waman hamma bil ma'asi, dan orang-orang yang menyengaja maksiat, belum melakukan itu, masih menyengaja, itu sudah tidak ada nikmat. Sudah tidak ada nikmat. Jangan-jangan nanti ayo merekayasa kejelekan, itu tidak ada nikmat hatinya. Lahirnya senang tapi hatinya meronta. Karena nurani adalah milik Allah. Tetap, aduh, astagfirullah, kadang ya astagfirullah tapi ngelakoni, astagfirullah kadang. Orang yang masih begini ini dia masih butuh 3S. Orang yang masih begini ini masih butuh 3S. Pertama, sikap yang benar. Harus meneng sih, penak aku ya apa. Melangkah untuk hal-hal yang besar harus dengan kebijaksanaan, sikap yang benar. Sikap yang benar. Oh, pikir dulu. Perlu dimusyawarahke soal dia bojo dengan istrinya, dengan suaminya, gimana enaknya, anak kita ini bagaimana, sikap yang benar. Setelah temu jeres, langkah. Yang kedua adalah sahabat yang benar. Sahabat yang benar. Banyak orang hancur gara-gara sahabat yang keliru. Terus Gus Kausar, sodikuka man sodakoka, laman sodakoka. Apa ya? Sodikuka man sodakoka, laman sodakoka. Temanmu yang baik adalah yang benar dan tulus kepadamu. Kalau kau salah tetap disalahkan, kalau kau tidak benar tetap dikritik. Bukan orang yang selalu membenarkanmu, itu malah menghancurkanmu. Pejabat-pejabat, jangan kau mencari orang yang terus membenarkan dirimu, itu malah akan menghancurkan dirimu. Bukan teman, itu musuh sebenarnya. Tapi kalau yang tulus, sodak, benar kepadamu, berarti kalau melihat kau salah, dia berani menegur. Wah, itu ya, berarti butuh seorang teman yang benar. Dan seorang guru. Terus saya ini masih sering sowan datang Romo Yai, matur gimana enaknya, khususnya kepada orang tua saya, ibu tercinta saya, gimana enaknya Bu, gimana enaknya Bu. Bahkan mau pulang saja tanya, saya pulang apa enggak Bu. Jadi butuh seorang mentor, seorang guru. 3S, sikap yang benar, sahabat yang benar, seorang guru. Insya Allah nanti kita akan selamat, tidak akan terjerumus kepada nafsu, lebih-lebih kepada maksiat yang akan terus membesar sampai kita semangatnya menjadi ikhlas. Semangat bukan karena, tapi ternyata karena ikhlas sudah menjadi ketakwaan. Allah memberikan hal-hal yang tidak terduga, Allah memberikan hal-hal yang tidak disangka-sangka. Wa min adimi su'ila dabil murid ayami la ilah lidunya wa yataqarraba minhum. Termasuk su'ul adab murid yang elek temenan tata kramane, yakni dia cenderung kesemsem pada ahli dunia, senang mendekat pada ahli dunia bukan karena kebaikannya,
bukan karena kedermawanannya, bukan karena tuanya, tapi karena dunianya. Ini enggak benar. Tapi karena kalau teman, dia lebih tua, dia lebih sukses, ingin mencari ilmunya, tidak mengharap dunianya, tidak apa-apa. Tapi kalau hanya mengharap dunianya, maka terhalang hatinya, Masya Allah, akan kehilangan manisnya iman. Fa inna suhbatahum summun mujarabun li'anahum yang tafi'una bih wa wa yang taqisu bihim. Ya Allah, karena apa? Gumbul raket nemen dengan ahli dunia, wong dunya tok lah. Ada orang kaya tapi tidak ahli dunia, dia juga ibadahnya baik, perjuangannya baik, loyalitasnya baik, ya tidak apa-apa. Ini ahli dunia itu salah gurdunya tok, dia sombong dengan dunianya, dia sangat bangga dengan dunianya, sampai tidak ngibadah, tidak mendekat pada Allah, gurdunya tok itu. Kalau orang kaya seperti Pak Dahlan Iskan, orang kaya seperti Pak Khairul Tanjung katanya, ya, kalau di level sini ya sing ahli ibadah, tambah kaya, tambah khusyuk, tambah kaya, tambah dermawan, ya apa. Tapi kalau hanya dunyo sampai tidak ibadah, berteman pada mereka itu adalah racun. Ngoten, nggih. Pun kalau kepingin selamat tabaut an abna'i dunya, menjauh lek gelem reneo, lek gelem ya wis, supaya kita ajak keracunan, kita malah akan dia mendapat manfaat dari kita, tapi kita berkurang kebaikan karena disedot oleh dia. Ya Allah, muka-muka saged nggih, muka-muka saged. Wala tuti' man aghfalna qalbah an dzikrina, jangan kau ikut orang-orang yang saya lalaikan hatinya dari zikir kami. Ngoten. Watabahawah, dia mengikuti hawa nafsunya, jangan. Wa kana amru furuta, dan kelakuan orang itu sungguh melampaui batas. Wa qaddama alamul muslim, muga-muga diparingi manfaat. Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Adikku gandhi. Aduh. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.